Terpuji Engkau Yesus, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terpuji namamu Yesus, kami muliakan Engkau, kami sembah Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus, Yesus. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Hadir di tengah kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan namamu di tempat ini Tuhan. Kami membawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah kami pada pagi hari ini. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Dari awal tengah sampai akhir acara ibadah ini kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, Engkau berbicara pada pagi hari ini. Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semua dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Tetap bangkit berdiri ya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kita akan pujikan pujian. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Oh seimbang di dalam kesatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seimbang hidup dalam kesatuan. Kaulah kepala lalu yang sedang dan supaya turun seperti gunung dari Hermon.
kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, ya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Yang kesakitan rupanya seperti yang dari hewan menarik jemput Sion, kenapa kau tetaplah Tuhan agar tetap di curahan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya, kita akan lanjutkan lagi memuji Tuhan tiada berkesudahan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Mari dekati hari, tetap melihat kasih-Mu, tak berani di hidupku. Aku baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari dekati hari, tetap pujikan amin. Sampai di hidupku, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik. Silakan saudara. Saudara merasakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan ya. Haleluya. Cek. Oke. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan memuji Tuhan. Amin. Sudah berkeringat, mulai berkeringat. Puji nama Tuhan. Kita merasakan bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah kita. Kita akan menunjukkan pujian Gandul Gusti.
Belajar semuanya, gadul Gusti. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rita wengi gandul Gusti, gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rita wengi gandul Gusti. Kula percaya ora cilaka anjing urip dunya selamanya. Hatiku ayo hatiku sangat senang saben dina pulang gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rita wengi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rita wengi gandul Gusti. Kula percaya ora bakal cilaka nanging urip dunya selamanya. Hatiku ayo hatiku soyo ayo saben dina pulang gandul Gusti. Kula percaya ora bakal cilaka nanging urip dunya selamanya. Hatiku ayo hatiku sangat senang saben dina pulang gandul Gusti. Saben dina pulang gandul Gusti. Saudara, kita ini terdiri dari berbagai suku bangsa. Yang main gitar juga nggak tahu pujian ini, ya. Apalagi anak-anak yang dari Papua ini, ya, belum tahu mereka. Tapi yang orang-orang Jawa sebagian udah tahu dan sebagian juga belum, ya. Saya sendiri juga nggak hafal gitu ya. Tapi puji Tuhan, segala sesuatunya boleh memuliakan Tuhan dengan begitu indahnya, ya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kita pujikan pujian, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Mari kita akan balik berdiri. Berikan yang terbaik Tuhan. Haleluya. Kita mengasihi Dia. Amin. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, akanlah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Katakan demi sungguh, mau cinta Kau Tuhan, mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Meskipun banyak sering terjadi dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ya Allah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ya Allah, ini akanlah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, ya Allah, Kau bisa selalu ini aku anakku, pakailah sesuai dengan ya Bapa, ya Abah, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi, pakailah sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan rencanamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau boleh pertemukan kami untuk beribadah di tempat ini. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang memberkati dan melindungi kami, yang pagi ini ada di tengah kami. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, maupun setiap orang yang melihat channel ini diberkati Tuhan, diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap dengar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan dulu. Salam Bapak Ibu. Kami bersyukur atas kesempatan yang diberikan Ibu Gembala Lili dan juga Ibu Pendeta Eva. Saya senang sekali ada di tengah saudara untuk kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Saudara siap dengan firman Tuhan? Amin. Ya, hari ini saya bersama teman saya yang nanti kesaksian dahulu sebelum firman Tuhan disampaikan. Saya undang ke depan Bapak Oka Sudekno.
Ya, puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya sangat senang sekali pagi hari ini ada di tempat ini. Terima kasih banyak. Di sini semua jemaatnya anak muda ya, Shalom. Luar biasa. Anak muda harusnya semangat ya. Saya ingin menyaksikan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ada banyak hal yang saya alami dalam hidup ini. Tapi saya bersyukur satu hari ketika saya membaca firman Tuhan, ada firman yang berkata seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ketika saya baca itu, oh iya, kita ini yang diciptakan Tuhan kan gitu. Kita kan tidak berhak gitu loh memilih. Tapi Tuhan yang memilih kita. Gitu. Tapi ternyata setelah sekian lama saya renungkan kata-kata itu, dari saya SMA, saya renungkan sampai hari ini, baru saya paham bahwa oh iya ya gitu. Ternyata kita semua, tidak hanya saya nih, kita semua yang di sini nih, kita dipilih oleh Tuhan gitu. Kita ada di tempat ini, kita dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau saudara sekalian ada di tempat ini, jangan merasa seperti ini. Oh, saya kok ada di gereja yang di pedesaan ya. Oh, saya kok ada di gereja yang kecil ya. Kok saya enggak di gereja yang besar. Kok saya enggak di gereja yang megah. Kok saya saat ini kondisi saya seperti ini. Kok saya mengalami seperti ini. Jangan saudara berpikir seperti itu. Kenapa? Karena semua yang kita alami, mulai kita dilahirkan sampai hari ini, itu semua dalam rencananya Tuhan. Dan percayalah, itu semua yang terbaik dari Tuhan gitu. Kalau hari ini saya dijadikan orang yang sangat kaya, orang yang sangat berkuasa, belum tentu saya ada di tempat ini. Kalau saudara ditentukan Tuhan ada di tempat yang besar, ada di tempat yang di gereja yang besar, di tempat yang lebih baik, belum tentu kita mengalami kebaikan Tuhan yang kita alami hari ini. Nah, waktu perjalanan saya dari saya SMA, saya itu melayani Tuhan. Dari SMA saya sudah melayani Tuhan. Saya ada di gereja, saya setiap hari Minggu rajin ikut pelayanan, ikut pemuda, saya rajin. Tapi berjalannya waktu, ada sedikit permasalahan di gereja, saya sempat undur, kami sekeluarga undur dari gereja. Setelah kami undur, sekitar 1 tahun kemudian Tuhan tangkap kami. Ada serombongan jemaat dari sebuah gereja tiba-tiba berhenti di rumah kami. Tidak tahu, tidak kenal, tiba-tiba datang gitu aja. Lalu waktu kami berbincang, mereka tanya, ibadah di mana sekarang? Kami tidak beribadah. Nah, di situ mereka kaget tuh, kok ada anak Tuhan tidak beribadah. Nah, akhirnya singkat cerita, tempat kami diminta untuk dijadikan tempat ibadah. Dan kami senang karena kami menerima hadirat Tuhan kembali. Setelah itu lama saya pindah ke Madiun sini. Itu waktu saya di kota asal saya. Nah, saya di Madiun sini sama. Saya datang melayani Tuhan, terjadi konflik lagi. Ya ada sedikit permasalahan lah gitu. Lalu saya sempat tidak beribadah hampir 1 tahun. Sama juga kejadian yang sama saya alami. Selama 1 tahun itu akhirnya dari GSJA itu ada rekan dari GSJA ngajak saya untuk ber-KKA. Saya ingat betul awal KKA saya di tempatnya Kusoni waktu itu. Jadi di situ setelah KKA, di KKA itulah saya menemukan gairah gitu loh. Awal-awal saya, iya ya, ternyata dalam hadirat Tuhan ini enak gitu loh. Punya komunitas anak Tuhan ini enak gitu loh. Itu dari situ saya mulai beribadah di GSJA Air Hidup. Lalu berjalannya waktu,
saya diajak bergabung di Dalet. Nah, begitu saya gabung di Dalet inilah saya benar-benar menemukan yang namanya kenikmatan mengikuti Tuhan. Jadi saya tuh seperti saya tadi baca ini GSJA Agape. Saya sempat lihat sebentar. Oh iya, Agape itu kasihnya Tuhan gitu, kasih tanpa batas. Saya tadi di belakang sana merenung. Ini GSJA Agape. Artinya apa? Artinya di tempat ini Tuhan menaruh kasihnya itu tanpa batas. Di tempat ini ada kasih Tuhan, di tempat ini ada lawatan Tuhan, di tempat ini ada Tuhan. Jadi saudara yang hadir di tempat ini, percayalah apapun masalahnya, apapun yang sedang saudara hadapi, di sini ada Tuhan gitu. Ngomong aja sama Tuhan, Tuhan, saya sedang menghadapi ini, tolong bantu saya. Waktu saya di Dalet ini, saya memiliki banyak kesempatan melayani di desa-desa, melayani di gereja-gereja. Disitulah saya baru menyadari bahwa kembali lagi itu tadi, bahwa oh iya, saya dipilih Tuhan gitu. Tuhan itu mengasihi kita. Saya merasakan yang namanya agape ini. Biasanya nih beberapa orang yang saya perhatikan, kalau sudah hilang, kalau kita tidak merasakan agape ini, kita akan hilang. Dan ketika kita hilang, yang rugi siapa? Yang rugi bukan Tuhan, gitu. Saya ingat apa yang disampaikan Ko Sony, Tuhan tanpa kita, ya tetap Tuhan. Yesus tanpa kita, ya tetap Tuhan Yesus. Dia tetap Raja di atas segala raja, dia tetap Allah yang berkuasa. Tapi kita tanpa Tuhan, lah kita siapa? Wong kita aja hanya dari tanah liat yang dibentuk kok, gitu loh. Jadi kalau kita tanpa Tuhan, ya kita kembali jadi tanah liat, bukan siapa-siapa gitu loh. Itu. Jadi ketika saya ada di Dalet ini, saya merasakan bahwa oh iya, terima kasih Tuhan gitu loh. Saya 2 kali Tuhan izinkan untuk mengalami sebuah permasalahan, meskipun itu tidak langsung ke saya, itu hanya menyerang orang-orang di sekitar saya, dan itu yang membuat saya tidak nyaman. Jadi tapi Tuhan itu nggak ingin saya hilang gitu loh. Tuhan tetap menangkap saya, menaruh saya di tempat yang baru. Tuhan menaruh saya di tempat yang baru. Tuhan menaruh saya di tempat yang baru. Sampai saya ada di Dalet ini. Dan di Dalet ini bukan saya tidak menemui masalah yang sama loh. Saya tetap menemui masalah yang sama. Jadi meskipun kita dimanapun kita berada, kita akan menemui masalah yang sama. Dari Dalet ini, dari rekan-rekan senior, hamba-hamba Tuhan yang ada di Dalet, saya belajar bahwa ketika kita menemui masalah, kita tidak boleh lari. Yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, kita hadapi masalah itu. Dan di situ kita pasti menang. Selama ini lari gitu. Dulu waktu saya di sana, saya lari. Kami tidak ke gereja, lari. Waktu saya di gereja saya yang di Madiun, saya lari gitu. Tapi ketika saya ada di tempat ini, saya menemukan sebuah bukan kenyamanan, sebuah suasana yang membuat saya ini tidak hanya bertumbuh di GSJA ini. Meskipun saya sekarang lebih banyak di GSJA Goranggareng, saudara. Jadi di tempatnya Bapak Pendeta Sofyan. Nah, tapi di GSJA ini ya, di gereja GSJA secara keseluruhan ini, yang saya temukan, saya ini tidak hanya bertumbuh. Tapi di GSJA dan di Dalet ini, saya didorong untuk berbuah, dan berbuah. Jadi kita ini sebagai anak Tuhan, itu kita tidak hanya bertumbuh. Kalau bertumbuh, itu hanya untuk kita. Kitanya aja yang bertumbuh gitu. Tapi kita dituntut untuk berbuah. Kalau berbuah, ketika kita bertumbuh, kita berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita. Suatu hari kalian anak-anak muda yang ada di tempat ini, kalian akan bertumbuh dewasa, dan ketika kalian bertumbuh dewasa, ingatlah kalian tidak hanya bertumbuh, tapi kalian harus berbuah. Berbuah apa?
minta pimpinan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Supaya kalian bisa berbuat. Tuhan, saya harus berbuat apa? Tuhan, saya harus berbuat apa? Minta sama Tuhan. Terakhir saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya harus berbuat apa? Saya enggak tahu Tuhan gitu. Karena dulu Tuhan taruh saya sebagai soundman. Lalu Tuhan bawa saya di Dalet, saya menemani Kusoni pelayanan di mana-mana. Saya terakhir tanya sama Tuhan, Tuhan, saya harus berbuat apa? Baru beberapa hari ini saya menyadari bahwa saya ini saya enggak tahu, tapi itu saya berharap ini dari Tuhan. Saya ini punya keinginan untuk mendorong orang gitu. Mendorong orang pokoknya. Saya enggak tahu, intinya ini dorong orang terus. Dalam diri saya ini ada keinginan untuk dorong orang untuk pelayanan. Dorong orang untuk pelayanan. Dorong gereja untuk bertumbuh. Dorong gereja untuk mulai merekrut jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu terus yang ada dalam hati dan pikiran saya itu terus yang Tuhan kasih. Dari situ tuh saya mulai bergerak. Bergerak dari siapa? Dari orang di sekeliling saya gitu. Istri saya, puji Tuhan, kemarin diminta untuk melayani jadi singer. Dia dulu sempat melayani singer, saudara. Lalu karena sebuah peristiwa, dia sempat mau pingsan di atas mimbar waktu pelayanan. Sejak itu dia tidak mau pelayanan lagi, tidak mau dia. Lalu kemarin tiba-tiba itu dia ditawari untuk singer di sebuah acara KKR. Dia takut, dia bilang sama saya takut gitu, aku takut. Dulu pelayanan di gereja aja, aku itu sudah mau pingsan gitu loh. Apalagi ini KKR, banyak orang. Saya bilang, kalau tidak sekarang, mau kapan lagi? Saya bilang gitu. Saya hanya katakan kata-kata itu, saya tidak paksa dia. Tapi puji Tuhan, H-1, dia bilang sama saya, oke, aku akan melayani Tuhan. Saya senang sekali gitu. Istri saya kembali melayani Tuhan itu, saya senang sekali gitu. Jadi akhirnya maksudnya itu apa yang ada di hati saya ini, oh iya bisa gitu loh. Berarti bisa. Artinya saya harus mulai support orang, mulai support untuk melayani. Tapi tidak hanya support, saya juga harus melangkah gitu. Jadi ketika kita berbuah, kita harus melangkah, kita harus memberi contoh gitu. Istri saya kenapa mau maju? Karena dia melihat gitu bahwa saya aktif gitu. Saya bilang sama dia, kita ini tidak punya apa-apa. Apa yang mau kita berikan untuk Tuhan? Yang bisa kita berikan untuk Tuhan, ya hidup kita ini. Kalau ada kesempatan untuk melayani, ambil. Ada kesempatan untuk melayani Tuhan, ambil. Kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, ambil. Karena apa? Kita tidak tahu sampai kapan kita diizinkan Tuhan gitu. Ada di dunia ini sampai kapan kita kan tidak ada yang pernah tahu. Jadi ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan pilih kita, ketika Tuhan izinkan kita, beri kita kesempatan, ambil kesempatan itu. Saya berharap anak-anak muda di tempat ini suatu saat kalian semua jadi anak-anak Tuhan, jadi hamba-hamba Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan yang bisa memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih buat kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Koka buat kesaksian yang luar biasa. Saudara diberkati, amin ya. Saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang tema yang sangat menarik bagi anak muda. Pada waktu saya muda, saya sekarang sudah tua belum? Belum ya, berarti pada waktu saya lebih muda, karena sekarang saya masih muda. Saya senang sekali dengan tema ini, yaitu persahabatan. Ya, persahabatan. Anak muda itu sukanya tema apa, saudara? Persahabatan sama percintaan. Suatu saat berarti tema percintaan. Amin. Nah, saudara,
ada satu kebutuhan manusia yang paling penting, dan kebutuhan itu bukanlah uang. Orang bisa hidup tanpa uang beberapa waktu, ya saudara. Dan kebutuhan itu bukan makan. Orang bisa hidup tanpa makan berapa hari, saudara? Berapa hari? Nah, ada yang bilang 2 minggu, ya. Ada dokter yang bilang 2 minggu. Kalau tanpa minum kurang lebih 3-4 hari. Tapi kalau tanpa makan 2 minggu. Tapi ada juga orang yang puasa 1 bulan tanpa makan bisa ya Bapak Ibu. Ada. Tuhan Yesus 40 hari. Tapi ada juga orang yang sebulan lebih. Jadi bukan makan, bukan minum, bukan uang. Yang paling dibutuhkan manusia adalah cinta atau kasih. Kenapa orang bunuh diri? Yang paling besar kemungkinan, dan menurut saya 100% kemungkinan ini, orang bunuh diri karena merasa tidak dicintai. Betul saudara? Nah saudara, tidak ada uang, tapi kalau dia merasa dikasih, ngapain bunuh diri? Ya saudara. Nggak ada makanan, kalau dia merasa dikasih, nah yuk cari kerja, cari makan. Kan begitu saudara. Tapi kalau saudara punya nih 100 juta, saudara di rumah saudara punya nih ayam panggang 3 piring, sate 4 piring. Tapi kalau orang itu merasa tidak dikasih, saudara, hanya 1, 2, 3 detik saja dia merasa kasihnya hampa, orang itu akan bunuh diri. Itu gambaran dari alasan kenapa orang bunuh diri, saudara. Nah, saudara, kabar baiknya di sini adalah Tuhan ingin saya dan saudara memiliki persahabatan yang sejati. Yang mau katakan amin, saudara? Amin. Tuhan tidak ingin saya dan saudara menjalani hidup ini, saudara, tanpa kasih, saudaraku. Apalagi anak-anak muda ini. Tadi Koka katakan anak muda harusnya energik. Tapi yang tua jangan kalah energiknya. Bapak Ibu di belakang saya ini energik sekali. Selama pujian, selama Koka kesaksian, beliau energik sekali. Jadi yang muda jangan kalah dengan yang tua. Yang tua jangan kalah dengan yang muda. Lomba jadinya. Nah saudara, ayo energik. Hidup harus energik. Tidak ada orang sukses yang hidupnya lesu, loyo. Mau tidur, sembuh sesok tangira karepmu, mati ora karepmu. Nggak ada impian, nggak ada tujuan hidup, nggak ada planning, nggak ada sahabat. Jangan hidup seperti itu, saudara. Tuhan nggak ingin saya dan saudara hidup ini lesu. Tuhan ciptakan saya dan saudara ini dengan sebuah tujuan. Amin, saudara. Saudara percaya saudara hidup bukan kebetulan? Halo? Saudara diciptakan Tuhan bukan kebetulan. Tuhan tidak pernah ciptakan kita tanpa tujuan. Saudara hidup karena Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara. Dan tujuan itu bukan tujuan kaleng-kaleng. Tujuan itu bukan tujuan sepele. Tujuan itu tujuan yang dahsyat. Tujuan itu Allah ingin melalui saudara banyak orang diberkati. Amin, saudara. Ayo hidup, jangan lesu. Semangat. Nah, saudara, ini hari ini kita belajar 3 karakter sahabat sejati. Ada 2 bagian besar, saudara. Yang pertama, yuk bersahabat dengan sesama manusia. Yang kedua, yuk bersahabat dengan Allah. Nah, yang kedua jauh lebih menarik dari yang pertama, tapi yang pertama juga kita perlukan. Saya orang yang senang bersahabat dengan banyak orang, saudara. Saya juga senang kalau saya dicintai Tuhan dan saya mau bersahabat dengan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan juga ingin bersahabat dengan saudara. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ada firman yang mengatakan demikian, saudara. Kalau saudara tidak selama ini belum berdamai dengan Allah, cirinya apa, saudara? Hidup dalam putus asa, hidup dalam kecewa dengan Tuhan. Bahkan berpikir Tuhan ki ono ndak toh? Tuhan tuh ada tidak toh? Kalau Tuhan ada, kenapa hidupku begini? Kalau Tuhan ada, kenapa hal buruk terjadi dalam hidupku? Nah, saudara, ayo pagi ini berdamai dengan Tuhan. Ayo pagi ini buat persahabatan dengan sesama kita. Ada 3 ciri sahabat sejati. Nah, saudara perlu belajar ini, saudara, karena ketika saudara ingin dapat sahabat sejati, ya saudara, satu prinsip penting, sahabat sejati itu tidak dicari. Jadi kalau saudara, aku kok orang duwe sahabat sejati, yo boleh ini carinya di mana? Di sekolah kok tidak menemukan, di gereja kok tidak menemukan, di keluarga misalnya, saudara, kok tidak menemukan, karena sahabat sejati tidak dicari, saudara. Ada satu prinsip yang luar biasa yang saya percaya, yakini, saudara, untuk mendapat sahabat sejati,
jadikan dirimu sahabat sejati. Saudara, sekali lagi saya ulangi, kalau saudara ingin dapat sahabat sejati, jadikan dirimu seorang sahabat sejati. Seorang sahabat sejati nggak mau nih bersahabat dengan sahabat palsu, saudara. Jadi kalau saudara nih dalam persahabatan selalu palsu, nanti ada cirinya kan saudara, 3 ciri sahabat sejati. Kalau saudara dalam persahabatan ini, saudara menjadi sahabat yang palsu, saudara ketemu siapa saja, saudara sulit, tidak akan dapat sahabat yang sejati. Karena sahabat sejati hanya mau bersahabat dengan yang sejati. Jadi saudara jadikan dirimu sahabat sejati, maka engkau akan mendapat sahabat sejati. Apa cirinya saudara? Yang pertama saudara, menjauhi kecurangan dan fitnah. Amsal 16 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Sekali lagi saudara, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Jadi seorang pemfitnah ini sebelumnya mungkin dia punya sahabat yang karib, saudara. Tapi karena dia memfitnah, suka memfitnah, akhirnya sahabat yang karibnya itu pun akhirnya pergi. Saya tanya sama saudara, kalau saudara punya sahabat selalu bersama ini, suatu saat saudara difitnah. Minggu saudara ampuni, minggu depan saudara difitnah. Minggu depan saudara difitnah, suka fitnah ini. Lama-lama saudara pergi enggak dari persahabatan itu? Pergi saudara. Jadi mari kita jadikan diri kita ini sahabat yang sejati dengan cara jauhi kecurangan dan fitnah. Jauhi kecurangan saudara. Curang itu apa saudara? Curang itu menghalalkan segala cara untuk kepentingan diri. Jadi saudara jangan berpikir yang penting saya untung, segala cara dihalalkan, akhirnya saudara akan curang. Kita jauhi saudara kecurangan dan fitnah, maka saudara akan belajar menjadi sahabat yang sejati. Yang kedua saudara, mengejar kasih dan menutupi kesalahan. Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Sekali lagi saudara, ciri yang kedua adalah mengejar kasih dan menutupi kesalahan. Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tapi siapa membangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Jadi ciri sahabat yang karib yang kedua adalah dia menutupi kesalahan. Dia tidak suka buka kesalahannya sahabatnya. Kalau sahabatnya punya kesalahan, yang besar dikecilkan, yang kecil dianggap tidak ada. Amin saudara. Mau belajar jadi sahabat seperti itu? Jangan kebalik saudara. Sahabatnya punya kesalahan kecil dibesar-besarkan. Sahabatnya tidak punya kesalahan difitnah supaya punya salah. Nah saudara, kita sebagai anak Tuhan harus menjadi sahabat yang sejati. Tidak boleh fitnah, tidak boleh membesarkan masalah, harus mengecilkan masalah, kejar kasih. Jadi saudara, kita mesti prioritaskan kasih dalam persahabatan. Aku mengasihi engkau, aku bersahabat dengan engkau. Jangan aku bersahabat dengan engkau, apa untungnya bagiku? Aku dapat apa? Aku dapat apa? Jangan seperti itu saudara. Dan yang ketiga saudara, tulus dan ramah. Amsal 22 ayat 11. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Sekali lagi, Amsal 22 ayat 11. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Jadi ciri sahabat sejati yang ketiga, dia tulus dalam persahabatan dan dia ramah. Saudara, dalam mencari sahabat jangan punya udang di balik batu. Jangan punya motif tersembunyi. Jangan punya agenda tersembunyi. Persahabatan harus tulus. Persahabatan adalah berbagi kasih Tuhan. Amin, saudara. Saya ulangi lagi, persahabatan adalah berbagi kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihi saya. Tuhan mau saya mengasihi orang lain. Melalui apa, saudara? Salah satunya persahabatan. Ayo kita kembangkan diri kita, belajar 3 hal ini. Saudara nggak usah cari tiba-tiba di samping saudara jadi sahabat sejati saudara. Tiba-tiba di sekolah ada orang
jadi sahabat sejati saudara. Tiba-tiba di rumah keluarga saudara, adik atau kakak atau mungkin saudara sepupu yang dulunya mungkin nggak akur, nggak akrab sama kita. Kalau kita punya 3 hal ini, tiba-tiba akrab sama kita. Saudara mau berubah? Amin. Mau berubah, saudara? Ya, saudara, itu tadi adalah persahabatan dengan manusia. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah persahabatan dengan Allah. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini mungkin kecewa sama Tuhan. Ya, saudara, ada orang yang mungkin aku pelayanan gini gitu, tapi aku dapat apa? Ada orang yang karena hidupnya penuh dengan penderitaan, dia berteriak, Tuhan, apakah sebenarnya Engkau ini ada? Tapi saya mau katakan sama saudara, Tuhan ada dan Tuhan mengasihi saudara. Alkitab mengatakan dari rahim ibu kita, dia menenun kita. Kita ini hari demi hari dalam kandungan ibu kita ditenun sama Tuhan, saudara. Namanya menenun itu proses satu persatu, proses. Ketika jari kita terbentuk, Tuhan tahu. Ketika mata kita terbentuk, dua-duanya komplit. Saudara bersyukur enggak? Komplit fisiknya. Bersyukur enggak? Bersyukur, saudara. Saudara mau jadi anaknya orang kaya, punya tabungan banyak, tapi lahir saudara cacat. Ya, artinya apa, saudara? Artinya ketika kita lahir dengan tubuh yang komplit, ini sudah anugerah Tuhan. Jadi saudara, mari kita percaya bahwa Allah mengasihi kita apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, apa saudara? Tuhan Yesus baik. Amin. Amin ya Bu. Tuhan Yesus baik dalam hidup Ibu. Tuhan Yesus baik dalam hidup Ibu Eva, Koka, dan adik-adikku sekalian. Tuhan Yesus baik. Kalau kita alami penderitaan, jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus jahat. Penderitaan itu pun terjadi karena ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti Yusuf, saudara. Kalau Yusuf berpikir Tuhan itu jahat, ketika dia dijual kepada orang yang menuju Mesir, saudara, dia langsung kecewa. Tuhan, oh jahat. Aku kok dijual jadi budak di Mesir. Ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar, padahal dia tidak berbuat yang tidak patut, saudara. Dia difitnah. Kalau dia kecewa sama Tuhan, alasan itu kuat. Tuhan, aku mengikut Engkau, tapi kok fitnah. Fitnah yang membawa dalam penjara. Mungkin saya dan saudara sering difitnah, tapi fitnah itu apakah membawa saudara dalam penjara? Mungkin tidak, saudara. Tapi Yusuf difitnah dan membawa dia dalam penjara, saudara. Sampai akhirnya Yusuf tahu bahwa Tuhan punya rencana. Ketika ada kelaparan di Israel, saudara, dan mereka datang ke tanah Mesir, saudara, Yusuf sudah jadi orang kedua setelah Firaun. Yusuf jadi orang kedua, dia yang jual gandum-gandum itu ke bangsa-bangsa lain. Dan ketika dia melihat saudara-saudaranya, dia menangis. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita jadi Yusuf? Dulu saudara-saudaraku itu yang jumlahnya 11, tapi yang satu masih kecil, Benyamin, berarti yang 10 itu menjual aku ke Mesir. Ketika saya sukses, saya akan balas dendam. Orang kan berpikir begitu, saudara. Tetapi Yusuf tahu bahwa dalam segala hal Tuhan punya rencana. Yusuf tidak membalas dendam. Yusuf mengumpulkan mereka sambil menangis. Dia katakan, memang engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Engkau merencanakan yang jahat kepadaku. Engkau melakukan ini dan ini dan ini dan ini. Tetapi Tuhan sanggup mengubah itu menjadi rencana yang indah. Amin, saudara. Untuk memelihara bangsa yang besar. Karena melalui Yusuf, Israel ada sampai sekarang. Kalau tidak, kelaparan selesai, saudara. Bangsa itu habis kelaparan. Nah, saudara, mari kita pahami itu. Ketika hal buruk terdatang dalam hidup kita, ketika hal yang tidak kita planning ada dalam hidup kita, jangan berpikir Allah jahat. Allah punya rencana. Nabi Yeremia mengatakan, rancanganmu bukanlah rancanganku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian jauhnya rancanganmu dari rancanganku, rancanganku dari rancangan.
Jadi selisih rancangan pikiran kita dengan rancangan Tuhan itu seperti langit dengan bumi, saudara, jauh sekali, saudara. Dan rancangan yang terbaik dalam hidup kita itu bukan rancangan kita, saudara. Kalau saudara merencanakan A dan B dan C dan C dan itu tidak terjadi, saudara. Jangan berpikir hidupmu selesai. Jangan berpikir finish, saudara. Karena Allah punya rancangan yang jauh lebih besar dari rancangan. Amin, saudara. Mungkin adik-adik ini yang dari luar pulau, rata-rata dari pulau mana? Papua? Ada yang Ambon? Papua semua? Ya, saudara, mungkin ya, saya tidak tahu. Ada 1 atau 2 orang yang dengan terpaksa datang ke Pulau Jawa, dengan terpaksa datang ke Caruban, saudara. Sampai sekarang pun mungkin kau berpikir, aduh, kenapa aku harus dikirim di sini? Tapi percaya, saudara, Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Bukan rencana yang jahat. Bukan rencana kecelakaan. Hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Di Caruban ini engkau akan diproses Tuhan. Di Caruban ini engkau akan dijadikan Tuhan berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, ada orang yang tidak punya kasih. Kenapa, saudara? Karena satu, yang pertama, saudara, dari keluarga mungkin dia tidak punya mendapat kasih. Saya dulu punya teman yang cerita, saudara, dia tidak mendapat kasih sayang dari keluarganya. Dia sering dipukul orang tuanya. Dia sering kekerasan, orang tuanya melakukan kekerasan dan dia menjadi anak yang benci sama Tuhan dan benci sama keluarga. Saya mau katakan pagi ini sebagai hamba Tuhan, saudara, kalau engkau tidak mendapat kasih sayang dari keluarga atau siapapun, pagi ini Tuhan mengasihi engkau. Amin, saudara. Amen. Pagi ini Tuhan mengasihi engkau dan mau menangkap engkau. Pagi ini engkau harus buang kepahitan dan dendam dalam hidupmu. Berdamai dengan manusia, berdamai dengan Allah. Amen. Saudara tidak bisa pilih, Tuhan, aku mau berdamai dengan engkau saja. Aku mau berdamai dengan Tuhan saja, tapi aku tidak mau berdamai dengan manusia. Tidak boleh. Karena firman Tuhan katakan, siapa mengatakan mengasihi Allah tapi tidak mengasihi sesamanya, dia berbohong. Nggak bisa, saudara. Bagaimana orang bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya? Apakah saudara melihat Allah di tengah kita? Kita tidak melihat, tapi kita percaya dia ada di tengah kita. Amin, saudara. Dia ada di sini, dia melihat saya dan saudara. Kalau saudara berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau, tapi saudara benci sebelah, tapi saudara benci depan, tapi saudara benci papamu, tapi saudara benci kakakmu, saudara. Nggak bisa, saudara. Berdamai dengan Tuhan. Ampuni mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba berdoa buat setiap anakmu di tempat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ambil sikap, ambil sikap. Pagi ini Tuhan mau bekerja dalam hidupmu. Pagi ini Tuhan mau berbicara dalam hidupmu. Kalau engkau kekurangan kasih, Tuhan mau beri hingga engkau kelimpahan kasih. Engkau mesti percaya bahwa Allah mengasihi engkau. Firman-Nya mengatakan, kalau manusia tidak setia, kita tidak mau bersahabat. Tapi firman-Nya mengatakan, kalau engkau tidak setia, Allah tetap setia. Sebab dia tidak bisa tidak setia. Dia Allah yang mengasihi saya dan saudara. Dia mau berikan kasih-Nya. Oh Yesus, haleluya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Taruh tanganmu di dadamu, tangan kiri di dada, tangan kanan angkat ke atas. Katakan, Bapa, pagi ini aku mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku. Saudara, kalau engkau punya dendam, punya kebencian pada siapapun, saudara, pikirkan wajahnya pagi ini, pikirkan namanya pagi ini, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau mengampuni dia. Mereka boleh melakukan yang jahat, mereka rekakan yang jahat dalam hidupku, tapi Allah mampu mengubah kejahatan itu menjadi hal yang baik dalam hidup saudara. Seperti Yusuf, saudara, Tuhan mau pakai engkau seperti Yusuf dan jadikan dirimu sahabat bagi banyak orang, saudara. Jadikan dirimu sahabat, jangan suka fitnah, jangan suka berbuat curang, saudara. Haleluya. Ramahlah dalam bersahabat, tuluslah dalam bersahabat.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah disampaikan ya Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa, buat Engkau tidak perlu angkat tangan, cukup Kau taruh di dadamu. Kalau Engkau kekurangan kasih sayang dalam keluargamu, taruh kedua tangan di dadamu. Pagi ini hamba berdoa, Tuhan, kasih Tuhan akan melingkupi Engkau. Kasih Tuhan cukup menggantikan kasih keluargamu yang hilang. Jangan benci pada mereka, buktikan kepada mereka, melalui Engkau keluargamu akan dipulihkan, melalui Engkau keluargamu akan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah disampaikan, kebenaran Firman-Mu telah disampaikan. Kau berkarya, Roh Kudus berkarya dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Berkati pelayanan Ibu Pendeta Eva di tempat ini. Berkati kehidupannya, anak-anaknya, Tuhan berkati kesehatannya. Dan juga berkati seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Berkati studi mereka yang masih sekolah. Berkati pekerjaan mereka yang sudah bekerja. Berkati kesehatan mereka, sembuhkan sakit mereka Tuhan. Berkati hamba-Mu juga Pak Oka yang selalu menemani pelayanan hamba. Tuhan berkati Pak Oka, berkati anak istrinya, berkati pekerjaannya dan masa depannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu dan tempat saya kembalikan hambanya.